Distrik DKI Kabupaten Yaukimo, Papua pada Minggu kemarin. Massa mengamuk menyerang warga hingga melakukan pembakaran terhadap sejumlah bangunan. Akibatnya 6 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Dan untuk lebih lengkapnya kita langsung bergabung dengan Bupati Yaukimo, Didimus Yahuli. Halo Pak, Pak Didimus. Ya, halo. Ya Pak Didimus, ini bagaimana sekarang kondisi terkini di Yaukimo? Kondisi di Yaukimo saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena secara berangsur sudah mulai stabil dan baik, dan kita mendahulukan menolong untuk orang-orang yang kena panah dan juga kena alat tajam lain supaya nyawa mereka diselamatkan dulu. Itu prioritas hari ini. Dan kami juga memperhatikan mereka yang sudah korban meninggal untuk dimakamkan, juga sekaligus memperhatikan untuk buka dapur umum dan memperhatikan warga yang mengungsi ke Polres untuk bisa mendapat perhatian terutama masalah makan dan minum. Ini sedang berjalan, dan juga yang kena panah hari ini kita evakuasi dari DKI Yaukimo ke Jayapura untuk mendapat perawatan di rumah sakit yang lebih memadai. Baik, Pak Bupati, ini kita bersyukur ya bahwa keadaan di sana sudah membaik dan juga proses penanganan para korban juga sedang dilakukan sebaik mungkin. Namun kalau kita mau kembali lagi, apa sebetulnya penyebab dari kerusuhan ini, Pak? Ya, penyebab dari kerusuhan ini yang pertama pada saat orang sedang beribadah, sebagian kelompok masyarakat kita yang ada dari suku Kimial mendengar bahwa mantan Bupati Kabupaten Yaukimo meninggal dunia di Jakarta, di salah satu kamar hotel di Jakarta. Itu membuat mereka secara spontan terkejut dan mereka melakukan aksi-aksi yang tidak benar, dan mereka menyerang gereja di mana saya beribadah, dan juga di mana mantan bupati yang sebelumnya, Bapak Ones Pahabol, beribadah. Dua gereja ini dalam waktu yang bersamaan, jemaat sedang ibadah, dalam ibadahnya sedang kusut, mereka menyerang dan memukul sampai dengan ada 6 korban jiwa yang meninggal, diantaranya 1 anak kecil. Dan ini memilukan, mengecewakan, menyakitkan. Di satu sisi kami semua sebagai orang Yaukimo harus berduka mendengar berita kematian mantan Bupati Yaukimo, Bapak Abok Busuk almarhum. Tetapi di sisi yang lain kami juga harus menghadapi beban yang berat oleh karena perbuatan masyarakat kami yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan, mendengar, melihat, mengkaji persoalan apa musabab meninggalnya beliau. Kondisi kita seperti itu, dan dalam situasi ini memang betul-betul buruk dan sudah seperti kehidupan manusia kanibal lagi. Sudah tidak ada hati nurani, sudah tidak ada kasih, sudah tidak ada peduli kepada orang lain. Tetapi mereka membunuh orang, melukai orang, memanah orang tanpa rasa bersalah. Dan akibat daripada itu 6 orang meninggal, kurang lebih 40 orang harus kena luka panah dan harus bawa ke Jayapura untuk ditolong. Itu kondisi yang terjadi di Yaukimo saat ini. Baik, Pak Bupati Didimus, jadi ini sebetulnya penyerangannya ini terjadi didasarkan atas ada warga atau sekelompok warga ini sebagai bentuk protes atas meninggalnya bupati sebelumnya, ya itu yang meninggal di Jakarta.
dan mereka melakukan pengerusakan pada saat itu. Dan tentunya kita berharap kondisi akan semakin membaik di sana, Pak Bupati Didimus. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali, Pak Bupati. Saya bisa tambah sedikit? Oh ya, baik, silakan Pak. Ya, ada dari kondisi yang ada ini, yang pertama kami berterima kasih untuk kepolisian yang sudah menangani persoalan ini, walaupun banyak korban dan juga termasuk kategori sedikit tempat dalam kerja-kerja intelijen untuk lapangan, sehingga jarak antara gereja yang dirusak dengan Mabes atau Mapolres itu hanya 20 meter. Tetapi kejadian itu terjadi dan itu sedikit masuk nominasi dalam tanda petik kecolongan, dan itu kondisi kita hari ini agar saya sebagai bupati meminta supaya keamanan perketat dan pertegas. Ini yang harus dilakukan. Setiap orang yang membawa alat tajam, membakar, merusak harus protapnya ditingkatkan dan membuat mereka harus diamankan dengan standar-standar yang ada dalam kepolisian terutama. Baik. Hal yang lain dari kondisi ini adalah kita harus memisahkan mana kriminal dan mana kematian. Kematian mantan bupati ini kan semua orang tidak tahu. Apa yang terjadi di Jakarta, orang di Jawa Timur tidak tahu. Sehingga kita memisahkan persoalan ini. Kejadian di Jawa Timur itu murni kriminal dan harus diproses secara hukum sampai dengan mereka yang dikorbankan ini bisa mendapat keadilan. Ya, kita berharap tentunya keadilan segera didapat, menemukan titik terang ya akibat kematian dari Bupati sebelumnya. Dan Pak Bupati Didimus, terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami di News on the Spot hari ini. Selamat beraktivitas kembali.